Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rihadatul Bevi dengan NIM 2461316029 dari Prodi Bisnis Digital, jurusan Bisnis dan Komunikasi dari Politeknik Kalteks Riau. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 yang diberikan oleh Bapak Fikri selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrograman Web 2 pada semester 2 ini. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan tugas form mahasiswa yang diberikan. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk membuat tampilannya seperti ini, kita masuk ke VS Code terlebih dahulu. Pertama, kita membuat seperti biasa, pertama kita membuat form controller. Kita membuat controllernya terlebih dahulu dalam folder app, http, dan controller. Membuat form controller dengan cara memakai terminal. Memakai terminal seperti biasa, seperti ini. Klik terminal, new terminal, rehat web, lalu masukkan php artisan mac titik 2 controller, lalu buat nama filenya form controller. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, setelah controller sudah dibuat, jangan lupa membuat rootnya ya teman-teman. Masuk kepada web PHP. Lalu buat use app http controller form controller. File form controller yang sudah kita buat menggunakan terminal. Nah, selanjutnya kita buat root get dan root postnya. Root get untuk pengisian form, pengisian awal form, dan root post untuk tampilan responnya. Nah ya, pada controller, pada form controller, pada public functionnya kita membuat data yang akan diisi nantinya oleh si responden, yaitu dari nama, NIM, email, dan prodi. Tidak lupa kita menambahkan required. Ini berarti data tersebut wajib diisi ya teman-teman, kolom tersebut wajib diisi. Nah, contohnya nama string max 30, ini berarti maksimal huruf yang bisa diisi adalah 30. Berarti nama orang yang panjang sekali yang lebih dari 30 huruf tidak dapat diisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya name sama required string maksimal 20. Nah, untuk name 20 maksimal 20 kata. 20 angka. Selanjutnya email, required email, prodi, dan maksimalnya 30. Nah, lalu buat return view, response, data. Nah, selanjutnya untuk dapat mengakses tampilan, untuk dapat memunculkan tampilan, kita membuat form blade PHP terlebih dahulu. Di sini saya membuat filenya dengan nama form blade PHP. Nah, pada bagian ini kita membuat form seperti biasanya dengan titel form mahasiswa, body. Nah, emoji decorative figure ini saya menambahkannya mengapa menggunakan kurung kurawal, karena supaya nantinya pada tampilan itu tidak akan muncul tulisan emoji decorative background ini teman-teman, supaya tidak muncul. Nah, contohnya seperti ini. Nah,
Ini adalah uh, emoji background yang saya gunakan di sudut atas kiri dan sudut bawah kanan. Nah, jika saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan tulisan ini sebagai penanda. Jika saya tidak menggunakan kurung kurawal seperti ini, misalnya ini contoh kita hapus. Nah, muncul ke teman-teman tulisan yang akan mengganggu pemandangan. Makanya saya menggunakan kurung kurawal tersebut. Nah, di sini kita juga harus, bukan harus, tapi saya menambahkan div class absolute text 8 kali 8XL, terus opacity-nya 10. Opacity ini transparansi ya teman-teman. Nah, ini jika opacity-nya tidak min 90 tadi, maka ini akan terlihat jelas dan pekat, tidak seperti bayangan. Nah, jadi diperlukan opacity 10 supaya emoji tersebut seperti bayang-bayang, seperti latar belakang. Ah iya, seperti latar belakang teman-teman. Nah, ini untuk uh, buku tadi pada supaya untuk mengaturnya kita buat top top left. Nah, ini teman-teman. Top 10, left 10. Jadi nanti dia akan terletak pada bagian atas sebelah kiri, top left. Nah, untuk uh, emoji toga yang tadi pada bottom di bawah right kanan, bawah kanan. Untuk capacity dan ukuran teksnya sama. Nah, lalu baru kita masuk pada pembuatan borang mahasiswanya, form pengisian data. Nah, di sini uh, heading satunya form mahasiswa, lalu saya membuat judulnya pastikan isi form sesuai data asli. Nah, ini untuk sebagai pengingat bagi responden nantinya. Nah, lalu seperti biasa, kita membuat form, method action, menggunakan kelas, CSRF, lalu lanjut membuat data yang akan diisi nantinya, seperti nama, gini teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan placeholder-nya, contoh Rihat Bevi. Ini agar responden nantinya waktu mengisi tidak kesulitan dan bertanya-tanya apa yang harus kita isi. Nah, jadi saya menyediakan contoh, contoh Rihat Bevi, contoh 24, contoh NIM, contoh email, contoh prodi. Nah, pada tampilan akan seperti ini, teman-teman. Nah, contoh Rihat Bevi, name. Nah, seperti itu. Lalu pada setelah data diisi, responden akan mengirimkan data. Lalu kita buatkan buttonnya untuk submit mengirim data dengan teks kirim data. Jika responden tidak mengisi semua kolom yang telah kita sediakan, maka data tidak dapat dikirim. Nah, ini adalah button kirim data yang nantinya akan tiba ke halaman respon form, respon data. Nah, selanjutnya setelah pembuatan form, kita lanjut membuat file responnya. Tampilan respon yaitu tampilan yang mana setelah kita mengisi data nantinya, file akan direspon atau disimpan, datanya akan disimpan. Nah, tampilan sederhananya seperti ini ya teman-teman. Saya membuat simpel saja. Seperti biasa pembuatan file HTML, buat
headnya, lalu body. Nah, di sini saya juga menggunakan elemen dan struktur yang sama dengan form blade tadi, menggunakan emoji decorative background. Jadi tampilannya saya buat sama. Teksnya sama, opacity, dan lainnya. Nah, ini agar eh, teks dan tulisannya nanti memborang datanya tepat di tengah-tengah teman-teman menggunakan text center. Heading satunya data mahasiswa. Nah, kita juga nantinya uh, membuat berikut adalah data yang telah Anda kirim untuk menandakan bahwa data telah sukses dikirim. Nah, ini adalah data yang format data yang diisi oleh responden nanti. Nah, ini akan menyesuaikan dengan apa yang diisi oleh responden pada pada form tadi ya teman-teman, pada tampilan form tadi. Nah, di sini kita menambahkan button kembali agar responden bisa kembali nanti. Nah, kurang lebih untuk tampilan, button, dan lainnya sama seperti form blade. Yang membedakan hanya respon dari datanya, tampilan borangnya. Nah, coba langsung kita tes apakah form yang saya buat dapat berjalan dengan lancar. Nah, pengisian nama. Contoh, Riharatul Bevi. Name 2461316029. Ini adalah NIM saya. Email, contoh email saja. Prodi, kita isi bisnis digital. Ini juga bisa dengan isi, nah kita contoh saja. Teknik mesin. Coba kirim data. Nah, ini menandakan data telah berhasil dikirim dan sukses. Data telah disimpan, teman-teman. Berikut adalah data yang telah Anda kirim. Nah, bisa kita lihat ini sesuai dengan apa yang saya isi tadinya. Nah, jika ingin mengirim data kembali, kita bisa kembali dan mengisi ulang data. Nah, oke teman-teman. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai tugas laporan pertemuan 7 yang ditugaskan oleh dosen saya, Bapak Fikri, dan Bapak Fauzan, dan Bapak Fauzi, selaku LB. Terlebih dan terkurang, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang saya kerjakan sekarang dapat menjadi bekal untuk saya nantinya ke depan. Dan juga bagi teman-teman dan siapapun yang menonton dapat mengambil ilmu dari video yang saya buat ini. Bagi teman-teman, sekian dari saya Riadatul Bevi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.